Halo guys, balik lagi di Febriana Helmet. Nah, udah lama banget gak ketemu teman-teman. Di video kali ini gua Rian Haradin balik lagi seperti biasa. Gua mau unboxing helm lagi. Nah, untuk helmnya kali ini sudah ada di depan gua langsung. Helmnya ini under 300.000 teman-teman ya. Buat teman-teman nih yang kepo sama helm apa yang mau gua unboxing kali ini, dipastikan ditonton videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman seperti biasa jangan lupa dibantu subscribe channel Febriana Helmet ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum videonya dimulai juga teman-teman, gue sekali lagi mau ingetin buat teman-teman yang cari aparel untuk riding, untuk malam mingguan, untuk San Mori, untuk main. Seperti yang gue pakai ini, gue pakai aparel dari Twills, ini yang t-shirtnya. Jadi buat teman-teman bisa langsung dikepoin aja ke Instagram Twills ID, ada t-shirt, hoodie, jaket, dan masih banyak produk yang lainnya ya guys ya. Langsung aja kita buka helmnya guys. Nah, ini dia helm yang mau kita review kali ini. Ini adalah helm dari merek Shell Equalizer. Nah, mungkin teman-teman sendiri penasaran Shell ini brand dari mana. Nah, setelah gue selidik-selidik, ternyata Shell ini seperti GM sama NHK. Jadi Shell ini sama NJS seperti GM sama NHK. Jadi masih deket lah ya, kerabat antara kedua brand ini. Nah, untuk tipenya sendiri Shell ini dinamakan tipenya Equalizer. Mungkin dari first impression teman-teman lihat helm ini sudah gua buka, pasti relate ke satu buah helm dari merek NJS, yaitu tipenya Kronos. Ya, agak sedikit mirip ya, mirip bisa dibilang, bukan sedikit, ada beberapa yang mirip dengan helm NJS Kronos. Tapi kita review dulu helmnya, untuk comparisonnya kita buat di next video aja. Nah, untuk di bagian depan di sini dari look bagian depannya clean, dia nggak ada head ventilation kayak si NJS Kronos, dan di sini dia cuman ada brand dia Shell. Jadi di sini ada bagian branding Shell yang menurut gua logonya bagus, simple, nggak terlalu gede dan nggak terlalu neko-neko, warna hitam Shell helmet. Lalu di sini dia dilengkapi dengan dua buah ventilasi di bagian kiri dan kanan, dan ini untuk cara aplikasiannya cukup di slide aja. Nah, ini ventilasinya warnanya smoke ya. Nah, ini mirip banget ventilasinya sama NJS Kronos. Bedanya dengan kalau NJS Kronos itu dia ada di bagian sini, kalau ini dia tidak ada ya guys ya. Untuk dari segi look tampilannya, dari shape-nya helm ini emang benar mirip banget sama NJS Kronos. Perbedaannya ada di bagian spoiler teman-teman nih. Di bagian spoiler helm Shell Equalizer ini dia sudah dilengkapi dengan spoiler permanen, lalu dia ada tambahan kayak wing gitu ya. Dan ini untuk wingnya sendiri dia dibaut. Jadi ini bisa dilepas harusnya karena di sini ada bautnya. Untuk di bagian wing belakang ini dia dibaut 2 biji, dan yang satu lagi modelnya yang knop ya. Jadi ini harusnya sih bisa dilepas untuk baut si wingnya ini, bagian kiri dan kanan. Dan untuk looknya ini bagus banget. Untuk helmnya tergolong bukan yang terlalu sporty, tapi untuk tampilannya minimalis, gue suka banget, gak terlalu neko-neko. Untuk ukuran shellnya juga dia nggak terlalu yang bagol banget, ini tergolong cukup standar-standar aja. Dan untuk spoilernya di sini juga oke menurut gue ya, approve, gak terlalu yang berlebihan lancip kayak di brand sebelah. Ada brand sebelah yang harganya kemarin gua review tuh harganya 350 ribuan, menurut gue itu terlalu panjang. Tapi untuk Shell Equalizer ini dia simple untuk bagian spoiler, walaupun ditambah wing kayak gini menurut gua nggak terlalu over, masih aman dan masih oke untuk dilihat dan dipakai. Nah, untuk di bagian belakang juga nggak lupa dia ada branding juga, branding dari Shell ini bagus, ada di tengah, ukurannya kecil, nggak terlalu besar, nggak terlalu yang ribet nge-brandingnya, ini bagus banget, simple menurut gue ya. Lalu di bawahnya ini ada tipe dari si helm tersebut, yaitu Equalizer. Lalu ada ukuran, ini ada ukuran M. Nah, ini agak sedikit menarik untuk ukuran. Kalau KYT itu kalau KYT itu ini bentuk ukurannya ini ngebalik ke atas ya, jadi gini. Tapi ini M-nya jadi dibalik, beda sendiri. Lalu di bawahnya di sini ada stiker QC Face. QC ya, jadi dia udah lolos QC. Dan untuk sertifikasinya helm ini baru SNI aja, seperti itu. Lalu untuk bagian depan, bang, visornya nih. Nah, di sini dia ada tulisan di labelnya sendiri, itu udah UV protection, anti scratch, intercom ready design, wearable glass, quick release visor. Nah, di sini kita cari tahu
Untuk visornya sendiri ini modelannya ratchetnya ini sama kayak NJS Kronos, dan untuk warna visornya dia menggunakan warna yang pastinya sudah light smoke. Untuk intensitasnya mungkin di 20-25% untuk intensitas kegelapannya. Jadi ini masih aman dipakai di malam hari, dan untuk di siang hari pun tetap enak karena dia nggak bakalan terlalu silau. Agak sedikit teduh karena intensitas kegelapannya itu di 25%. Ya, untuk mekanisme ratchetnya sama banget kayak NJS Kronos. Jadi di video selanjutnya nanti kita coba pakai visor NJS Kronos. Apakah bisa? Apa enggak? Kita coba di video selanjutnya. Lalu untuk di bagian interior di sini yang gua review ini size M. Untuk tekstur busa dibilang halus banget juga enggak. Ya B aja gitu ya. Untuk harga di 300 ribuan mah ini standar lah, enggak yang wah banget. Dan lalu di sini ada ornamen-ornamen warna silver. Nah, ini menurut gua balik lagi ke penilaian ya. Suka apa enggak kalian ngelihat busa yang ada silver-silvernya gini? Jujur li, kalau gua sendiri agak kurang begitu suka karena kayak kelihatan kayak helm-helm bobo 100 ribuan. Nah, kenapa nggak dibikin hitam aja gitu, nggak usah ada ornamen-ornamen silver-silvernya. Lalu untuk di bagian sini dia neckrollnya ini, neckrollnya kalau gue lihat di YouTuber lain, di neckrollnya ini di sini ini dia ada logo shellnya. Tapi kenapa yang kita punya ini yang gue review ini nggak ada logo shellnya? Entah itu produksi pertama, mungkin ini produksi keberapa. Tapi gue lihat nih di channel YouTube sebelah yang udah review helm ini shell equalizer ini, di sini di neckrollnya ini dia ada logo shellnya. Tapi di yang gue review ini polos, nggak ada ya. Entahlah yang bikin beda apa. Nah, untuk di bagian dalam slot intercom juga dia sudah tersedia ya. Ini kita coba buka dulu busanya. Kita lihat kualitas busanya seperti apa dan kita lihat juga bagian dalamnya. Oh, ini modelan ininya, modelan crown padnya dia menggunakan yang model velcro ya. Velcro pokoknya yang kayak gini nih. Jadi dia bukan yang strap kancing kayak gini. Jadi dia modelnya pakai yang velcro, bagian depan dan belakang sama. Ini untuk crown pad ukuran M-nya lumayan tebal, tapi ya standar aja gitu, bukan yang tebel-tebel banget. Di bagian crown padnya ada tulisan shell, dan ini untuk busa pipinya datar seperti ini tanpa ada bentuk lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Dan untuk tekstur seperti yang gue bilang tadi, dibilang halus banget enggak, tapi ini udah bagus banget lah untuk harga di 300 ribuan ya guys ya. Nih, ini size nya M, segini M-nya guys. Nanti kita coba fitment aja. Dan untuk di bagian dalam kita cek si EPS-nya ya. Dan ini untuk lubang ventilasinya, betul dia ada lubang, 2 buah lubang ventilasi dan 2 buah output untuk hawa keluar ya. Dan untuk EPS-nya sendiri di sini warna hitam. Nah, ini nanti bakal gue kasih lihat di video selanjutnya aja. Jadi di bagian EPS-nya ada sesuatu yang menarik, tulisan yang menarik yang bisa mengarahkan helm ini ke si helm yang tadi gua bilang mirip itu. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita pasang lagi guys, kita coba fitment aja untuk shell equalizer ini. Apakah dengan harga segitu oke? Ya, untuk pasang busanya gampang banget karena ini seperti yang gue bilang tadi menggunakan model yang velcro atau velcro ya. Gue takut salah ngomong. Coba tulis di kolom komentar yang bener yang mana. Jadi pemasangannya ini gampang, easy banget ya. Nah, seperti itu. Ini sebelah lagi, lakukan hal yang sama di sebelah lagi. Nah, ini sudah terpasang. Langsung kita coba fitting aja untuk helm shell equalizer-nya. Nah, jadi untuk helm shell equalizer-nya sudah terpasang rapi di kepala gua, tinggal gua pasang ininya. Untuk fitment-nya sendiri, iya busanya agak sedikit kurang halus kalau menurut gua. Dan karena dia bentuk busa chickpadnya yang datar, jadi di sini agak kurang begitu meluk. Kalau di bagian atasnya mah aman, tapi di bagian bawahnya di sini agak kurang begitu meluk. Coba kalau dia agak sedikit lekuk ke dalam gitu ya, mungkin lebih enak, lebih meluk si busanya. Dan untuk ukuran M-nya sendiri, oh ini agak sedikit masih kendor, masih ada ruang ya, mungkin harus ukuran S. Kebetulan kita punya ukuran S nya. Jadi tampilannya seperti ini helm shell equalizer dipakai di kepala gua guys. Nih, untuk bagian spoilernya gimana, di bagian tengkuk juga ini aman ya. Gimana menurut kalian tampilan dari samping, dari depan?
Dan ini dari belakangnya guys. Nah seperti itu. Untuk harga 300, coba aja nih kalau tekstur busanya agak sedikit lebih halus. Itu dia di toko kita dijual di 2.999. Nah, jadi untuk reviewnya seperti itu. Untuk tampilan oke menurut gua, karena dia DNA-nya mungkin diambil dari NJS Kronos, dan menurut gua bagus-bagus aja untuk di harga 2.999. Lalu untuk tampilan spoiler di sini gua nggak jadi. Lalu untuk tampilan spoiler ini gua nggak jadi soal, walaupun dia ada wingnya seperti ini, itu no problem buat gua. Menurut gua ini tetap cakep aja. Dan untuk bobotnya sendiri ini sedikit ringan, mungkin di 1350 something untuk bobot dari si helm Shell Equalizer ini. Nah buat teman-teman yang mau, Shell Equalizer ini sudah ready di toko kita hari ini. Kita bakalan posting di online shop juga. Buat kalian yang mau order bisa langsung cek di deskripsi box. Dan untuk penilaian gua overall untuk helm Shell Equalizer ini worth it banget buat kalian beli. Bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau beli helm harga di under 400.000 rupiah. Mungkin dia lawannya ini ada di DJ Maru, ada dari KYT DJ Maru, lalu NHKR 6, GMG1. Ini bisa jadi salah satu perbandingan buat kalian yang mau minang helm harga di 300 ribuan. Nah, mungkin untuk video unboxing dan reviewnya sampai di sini. Di video selanjutnya gue bakalan komparasi dengan helm NJS Kronos. Kita cari tahu sama-sama perbandingan dan persamaan dari kedua helm tersebut. Dan kita bakalan coba juga pakai visor dari si NJS Kronos. Untuk video kali ini gue tutup aja. Gue Rian Haradin pamit undur diri. See you next video. Bye bye.